Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah Minggu 21 Juni 2020 kita mulai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Jemaat Tuhan, maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah hati yang tergerak. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan,
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yesaya 34 ayat yang 19. Jemaat Tuhan, marilah menghampiri Tuhan dalam pengakuan dan penyesalan bahwa kita telah berdosa. Marilah berdoa memohon pengampunannya. Bapa di surga, kami telah berdosa terhadap Engkau, pikiran, perkataan, dan seluruh perbuatan kami telah berlumuran dosa. Kami membenci, bukan mengasihi. Kami mendendam, bukan mengampuni. Oleh karena dosa-dosa kami, ampuni dan selamatkanlah kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita ungkapkan pengakuan, penyesalan, dan permohonan melalui nyanyian Kidung Jemaat 26, bait yang pertama, mampirlah dengar doaku. Kabar pengampunan. Jemaat Tuhan, karena pengakuan dan permohonan yang tulus kepada Tuhan, maka Allah yang sumber kasih telah berkenan mengampuni. Maka dengar dan terimalah kabar pengampunan dari Yesaya 52 ayat yang kelima. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat Tuhan, mensyukuri anugerah Allah yang menyelamatkan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait yang pertama sampai yang kedua, dihapuskan dosaku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri.
amanat hidup baru, jemaat Tuhan dengan sukacita, marilah kita menjalani hidup yang telah diselamatkan itu melalui amanat hidup baru yang terdapat pada Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kesiapan dan kesediaan kita untuk mendengar, marilah kita menyanyikan di dalam Kidung Jemaat 54 bait yang pertama, tak kita menyerahkan. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan dan pengajaran di dalam Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, di dalam seluruh kelemahan dan kekurangan kami menghampiri Dikau dengan harapan ada kepenuhan hikmat oleh kehadiran di dalam tuntunan tangan-Mu. Berilah kami kekuatan agar kami mengerti, dan berilah kami kemampuan agar kami berhikmat di dalam segala rencana-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat 17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat 17. Demikian, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Demikian pembacaan kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam dan di sepanjang kehidupan ini. Jemaat Tuhan, mata adalah indera manusia untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Namun mata tidak sekedar melihat. Apa yang dilihat tidak sekedar direkam seperti kerja sebuah kamera. Mata melihat, lalu memproses apa yang dilihat dalam hati dan pikiran. Lalu hasil sebuah proses dikirim kembali untuk menimbulkan sebuah aksi atau tindakan konkret. Itu berarti boleh saja objek yang dilihat sama, tetapi hasil dari sebuah proses menimbulkan tindakan yang berbeda. Itu seumpama dua orang pemuda yang melihat seorang gadis yang sama. Yang satu langsung jatuh cinta, sedangkan yang lain tidak. Pesan boleh sama, tetapi jawaban belum tentu sama pula. Ada proses yang mempertimbangkan bagi sebuah jawaban, dan jawaban itu bisa baik atau sebaliknya. Jemaat Tuhan, peristiwa apakah dalam kehidupan ini yang lebih mengoyak, mendukakan hati selain keterpisahan yang diakibatkan oleh kematian? Setidak-tidaknya demikianlah permasalahan yang dihadapi, demikianlah kondisi yang dialami janda di kota Nain ini. Ia hanya memiliki seorang anak laki-laki. Orang bilang itu berarti anak semata wayang. Tumpuan satu-satunya bagi segala harapan di masa mendatang. Kalau sudah demikian, hati siapa yang tidak hancur? Tetapi hari itu rombongan Yesus secara tidak sengaja berjumpa dengan rombongan duka si janda yang menuju ke pemakaman. Yesus melihat awan duka yang menyelimuti rombongan janda ini. Tidak hanya itu, Yesus pun mencoba untuk menyelami perasaan si janda, dan ia pun berkata, "Jangan menangis." Di sini tidak ada kata-kata yang mubasir keluar dari mulut Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan turut berduka cita atau turut berbelasungkawa. Atau Yesus juga tidak memerintahkan Yudas Iskariot sebagai bendahara kelompok agar ia memesan karangan bunga atau mengeluarkan dana untuk membeli sembako bagi keluarga duka.
Tidak ada juga kata-kata mutiara yang sudah biasa dan bahkan berkali-kali disebut, walaupun yang menyebutnya tidak begitu paham apa yang disebutnya. Misalnya, sabar dan tenanglah, ia sudah bersama Bapa di sorga, atau ia sudah berada di pangkuan Bapa. Ini bukan tidak penting, tetapi lebih penting lagi adalah mengupayakan agar peristiwa yang fatal itu tidak terjadi sebelum waktunya. Kalau si anak muda tadi sakit, maka lebih baik mengeluarkan dana walaupun itu menuntut jumlah yang besar demi kesembuhan dan pemulihan. Jemaat Tuhan, Lukas mengisahkan bahwa dampak dari perjumpaan itu, Yesus membangkitkan anak janda itu dari kematiannya. Dengan kuasanya, Yesus menghidupkan si pemuda dari kematian. Kebangkitan si pemuda merubah secara drastis kondisi ibunya. Cahaya harapan yang telah redup itu kembali bercahaya. Lalu bagi si janda ini, hidup pun menjadi lebih berharga dan punya arti. Peristiwa besar ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada hal-hal yang mendahului tindakan besar itu. Lukas mencatat, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus memang melihat rombongan pengantar jenazah, tetapi ia lebih melihat janda itu daripada jenazah yang terbaring kaku di dalam usungan. Yesus melihat dampak kematian itu bagi ibu atau janda ini. Ia melihat kepedihan yang mendalam, kedukaan yang membawa kehancuran. Inilah kondisi yang dilihat Yesus. Kondisi yang menimbulkan rasa simpati Yesus terhadap janda malang itu. Hatinya tergerak. Lalu Yesus pun bertindak dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Jemaat Tuhan, ada banyak peristiwa yang telah dilihat oleh mata dalam kehidupan ini. Tetapi sedikit hati yang mau tergerak dan bertindak untuk kesusahan dan penderitaan orang lain. Untuk hal-hal yang mendatangkan keuntungan, setidak-tidaknya tidak menimbulkan beban, hati terlalu cepat bergerak di sana. Tentu, bukan tindakan seperti itu yang dikehendaki oleh Yesus. Hati yang tulus, tindakan yang mulia, hal-hal seperti itulah yang dirindukan Yesus untuk dunia ini. Tentu Yesus tidak menuntut hal-hal yang berlebihan dari apa yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Yesus tahu batas-batas kemampuan setiap orang.
Namun, itu tidak berarti bahwa Yesus mengecilkan atau menyepelekan kemampuan setiap orang. Jemaat Tuhan, hidup ini tidak perlu dan tidak harus didramatisir sedemikian rupa sehingga sama persis dengan apa yang telah dilakukan Yesus terhadap anak muda di kota Nain tadi. Tetapi, kalau hal itu mungkin, pertanyaannya adalah, mengapa tidak? Adakah hal yang mustahil kalau Tuhan berkenan atas tindakan atau perbuatan seperti itu? Itu sebabnya Yesus pernah berkata, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat melakukan ini, melakukan itu." Bandingkan dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Ada begitu banyak persoalan yang menjadi kesusahan dan derita manusia dalam kehidupan ini. Di situ dibutuhkan banyak hati yang mau tergerak untuk mengatasi dan meringankan persoalan-persoalan itu. Hanya masalahnya, di situ tidak ada hati yang mau tergerak untuk sebuah tindakan yang mulia. Pertanyaannya adalah, mengapa hati setiap orang enggan tergerak bagi persoalan-persoalan di antara sesama? Jawabnya adalah, mungkin setiap orang selalu membesar-besarkan persoalan, lalu mengecilkan kuasa Tuhan. Mungkin standar kemampuan diukur pada diri manusia sendiri dan bukan pada diri Tuhan. Itu sebabnya sebiji sesawi pun iman itu tidak dimiliki. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita
dan mengakhiri syafaat ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami kembali kepadamu di dalam syafaat kami untuk menaikkan syukur dan meletakkan harapan bagi kehidupan dan pergumulan kami di hari-hari mendatang. Kami mau bersyukur untuk segala hal yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan ini. Engkau telah menuntun kami di dalam keberadaan kami masing-masing, baik itu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, ataupun persekutuan kami. Kami sadar apa yang telah kami lakukan di sana tentulah jauh dari sempurna. Namun dengan kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, Engkau memperkenankan kami kembali untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dari waktu-waktu yang telah pernah kami lalui. Bapa di sorga, kami memohon penyertaan-Mu bagi seluruh rencana yang akan kami lakukan di sepanjang minggu nanti. Berikan kami hikmat dan pengertian-Mu untuk segala tugas dan tanggung jawab di sana. Dimanapun kami berada, biarlah dengan hikmat Tuhan, hidup ini di mana kami hadir boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan dinamika kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh permukaan bumi ini, dengan masing-masing pelayanan sebagai tanggung jawab mereka. Berkati mereka di sana agar segala sesuatu yang mereka lakukan boleh merubah dunia ini dalam damai sejahtera-Mu. Kami berdoa bagi gereja kami secara khusus, Gereja Kristen Pemancar Injil. Kami berdoa untuk majelis sinode, majelis resort, maupun majelis jemaat, untuk segala tugas pelayanan yang dilakukan setiap waktu. Berkati mereka untuk segala tugas dan tanggung jawab itu. Biarlah melalui pelayanan yang diberikan, kabar baik itu boleh dialami oleh setiap orang. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, berkati pemerintah kami. Teristimewa adalah dalam usaha dan upaya untuk mengatasi persoalan yang begitu besar dan berat dalam kehidupan ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beri hikmat dan pengertian Tuhan untuk mencari solusi di tengah-tengah persoalan itu. Jauhkan kami masing-masing dari pikiran yang buruk di tengah-tengah kemelut persoalan hidup ini, kehidupan kami bersama. Hal-hal yang mendatangkan kekecewaan dan bahkan murka Tuhan, ampuni kami bersama di atas semuanya itu. Bapa di sorga, kami menyerahkan segala rencana kami, kehidupan kami di sepanjang waktu yang akan kami lalui. Berkati kami di dalam seluruh rencana itu.
bila hari-hari kami yang telah berlalu tidak membuahkan kehidupan yang baik, biarlah di hari-hari mendatang semuanya itu boleh berubah dan boleh diperbaharui. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami. Inilah yang menjadi syafaat kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil memberi, marilah memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama hingga yang selesai. Jemaat Tuhan, untuk persembahan yang telah kita berikan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan apa yang kami miliki sebagai rasa syukur atas kebaikan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas seluruh berkat yang kami terima daripada-Mu melalui hidup yang berbagi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Jadilah berkat dalam hidupmu dan di antara sesama.
Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.